Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yuhsi na'ma'ahul 'adun wa nahnu lahu hamidun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu lahu 'abidun wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisairihi muhtadun wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bitaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Segala puji bagi Allah dimanapun dan kapanpun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, sosok terhormat di hadapan siapapun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Marilah kita bertakwa kepada Allah di sepanjang hidup kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah Maryam melahirkan putranya Isa, alaihissalam, Maryam membawa putranya itu ke hadapan kaumnya. Maryam membawa putranya yang masih bayi, baru saja lahir, dibawa ke hadapan kaumnya. Maka kaumnya pun kaget, kaumnya pun tercengang. Mereka pun berkata, maka na abuki mro'a sau'i wa maka na ummuki baghiyya. Wahai Maryam, bapakmu itu bukan orang yang buruk perangainya. Bapakmu itu bukan orang yang buruk perangainya, dan ibumu juga bukan seorang pezina. Artinya kaumnya berprasangka buruk kepada Maryam bahwa bayi yang dia pegang ini adalah hasil dari zina. Kaumnya berprasangka bahwa Maryam punya anak dari hasil zina. Lantas apa reaksi Maryam? Maryam memberikan isyarat kepada bayinya yang lagi digendong. Maka kaumnya pun berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana bisa kami berbicara dengan anak kecil, dengan bayi yang masih dalam buaya? Gak mungkin anak kecil bisa bicara. Nah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bayi yang masih kecil itu Isa alaihissalam, tiba-tiba bayi kecil ini berbicara, berkata kepada mereka. Bayi ini berkata, inni abdullah, ataniyal kitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Dan dia akan memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil, dan akan menjadikanku seorang nabi. Lihatlah, bayi kecil ini tiba-tiba bisa berbicara. Aku adalah hamba Allah yang akan diberikan Alkitab, yaitu Injil, dan dia akan menjadikanku seorang nabi. Dan dia, kata bayi ini, Isa alaihissalam ini, dan dia menjadikanku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia, Allah, menjadikanku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Apa maksud diberkahi di mana saja aku berada? Kata Imam Mujahid dalam tafsir At-Tabari, maksudnya nafa'an. Maksudnya Allah menjadikan aku sosok yang berguna di mana saja aku berada.
Dan dalam tafsir Tabari juga, Imam Mujahid berkata, menjelaskan maksud dia menjadikan aku sosok yang diberkahi, maksudnya mu'allimanil khair haitsu ma kunt. Dia menjadikan aku orang yang mengajarkan kebaikan. Dia menjadikanku sosok pengajar kebaikan di mana saja aku berada. Dan Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari dalam tafsirnya menjelaskan maksud Allah menjadikan aku sosok yang diberkahi. Maksudnya apa? Amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa ursyidud dhal wa ansurul mazlum wa ughithul malhuf. Arti dia menjadikan aku sosok yang diberkahi, artinya Allah menjadikan aku orang yang memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, membimbing orang yang sesat, menolong orang yang teraniaya, dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Artinya hadirin yang semoga dirahmati Allah, artinya dimanapun dia berada, Nabi Isa di sini, Isa ini maksudnya Nabi Isa, artinya maksud ayat ini, dimanapun beliau berada, beliau menjadi sosok yang berguna bagi orang lain. Dimanapun beliau berada, beliau berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan dimanapun beliau berada, beliau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Itulah maksud sosok yang diberkahi. Dan kalau seorang sudah diberkahi, artinya diberkahi oleh Allah, maka kebaikan akan mengikuti dia dimanapun dia berada. Karena itu hadirin yang semoga dirahmati Allah, kalau memang kita semua ingin menjadi sosok yang diberkahi oleh Allah, maka hendaknya kita menjadi sosok yang berguna bagi orang lain, baik dengan harta kita, perbuatan kita, maupun ucapan kita. Kalau kita ingin menjadi sosok yang diberkahi oleh Allah, maka hendaknya kita berbuat baik, selalu berbuat baik kepada orang lain, baik dengan harta kita, perbuatan kita, maupun ucapan kita. Dan kalau kita ingin menjadi sosok yang diberkahi oleh Allah, maka hendaknya kita mengajarkan kebaikan di mana saja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik di dalam keluarga maupun bersama teman-teman kerja. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di dalam sarangnya, dan sampai ikan yang ada di lautan, semua itu mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Allahu Akbar. Dan disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi dari Ibnu Abbas sahabat Nabi pernah berkata, mu'allimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahr. Segala sesuatu, kata Ibnu Abbas, segala sesuatu, sampai ikan yang ada di dalam lautan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi 'atash, fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib." Tatkala seseorang sedang berjalan di suatu tempat, kata Nabi, ketika seorang sedang berjalan di suatu tempat, ia merasakan sangat haus. Ia merasakan kehausan yang sangat. Dia berjalan suatu tempat, lalu dia merasakan sangat haus. Lalu ketika dalam keadaan merasa sangat haus, ia menemukan sebuah sumur, namun sayangnya tanpa timba. Maka orang ini pun langsung menuruni sumur tersebut, lalu minum. Setelah itu, setelah itu orang tersebut naik lagi.
Fa'idha kalbun yalhathu ya'kul thara minal 'atash. Setelah dia minum lalu naik lagi, udah sampai di atas sumur, di hadapannya sudah ada seekor anjing menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang ini berkata dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalba minal 'atash mithlul ladzi kana qad balagha minni. Anjing ini sudah merasakan kehausan. Anjing ini sudah benar-benar merasa sangat haus seperti yang kurasakan tadi. Lalu apa? Tanpa berpikir panjang, fanazal bi'ro. Orang ini turun lagi ke dalam sumur. Namun kali ini famalahu fahuma'an. Dia copot sepatunya, lalu dia isi sepatunya dengan air. Thumma amsakahu bifi. Lalu setelah itu sepatunya digigit oleh dia hatta rofiya, sampai dia naik ke atas sumur. Fasaqal kalba. Setelah itu dia pun memberi minum ekor anjing yang kehausan tadi. Setelah sampai di atas, dia ambil air sepatunya yang berisi air, lalu dia berikan air tersebut kepada seekor anjing yang kehausan tersebut. Fasyakarallahu lahu. Maka Allah pun memuji perbuatan orang tersebut. Fa'afarolahu. Lalu mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa-dosanya. Gara-gara memberikan minum seekor anjing. Ini kabar yang mengejutkan. Makanya para sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Wahai Rasulullah, apakah dengan memberi minum anjing kami mendapatkan pahala? Apakah dengan memberi makan, memberi minum seekor hewan kami mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW sabda, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Memberi minum makhluk yang masih hidup itu perbuatan yang berpahala. Memberi minum makhluk yang masih hidup itu perbuatan yang berpahala. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa memberi makan dan minum binatang itu perbuatan yang berpahala dan bisa menjadi sebab diampunnya dosa. Memberi makan minum binatang. Nah, kalau memberi makan dan minum binatang saja berpahala, maka bagaimana pula dengan memberi minum dan makan manusia? Tentu lebih berpahala lagi. Tentu ganjarnya lebih besar lagi. Dan kalau memberi makan, memberi kepada manusia makanan untuk badannya, memberi kepada manusia makan dan minuman untuk badannya, memberi nasi kah, memberi sagu kah, memberi singkong kah. Nah, kalau memberi kepada seseorang makanan untuk badannya saja berpahala, maka bagaimana pula kalau memberi kepadanya makanan untuk hatinya dan jiwanya? Itu ilmu agama. Tentu lebih besar lagi pahalanya. Tentu ganjarannya lebih besar lagi. Karena itu, hendaknya kita bersemangat berbagi kepada saudara kita seiman. Makin banyak makanan dan minuman yang kita berikan, maka makin besar peluang mendapatkan pahala dan ampunan dari dosa. Dan makin besar, makin sering nasihat kita berikan, maka makin besar peluang untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari dosa. Karena itu, jangan sampai kita pelit kepada saudara seiman dan seagama.